Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui video pembelajaran kita hari ini, yaitu masih di tema 1 dengan judul Diriku. Subtema 4, Aku Istimewa. Pembelajaran 4. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran untuk kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mempraktikkan sikap berjalan lentur seimbang melalui permainan. Yang kedua, siswa dapat menyusun huruf vokal dan konsonan menjadi kata yang bermakna. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat gantungan kunci boneka kulit jagung. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti yaitu pembelajaran 4. Perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Untuk mengetahui isi cerita dari gambar, kita harus membaca teks yang ada di sampingnya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus pintar membaca, supaya kita dapat mengetahui informasi. Oke, kita baca sama-sama ya. Udin dan teman-teman bermain menelusuri jejak. Tiap kelompok berjalan bersama-sama. Siti dan Udin berdiri paling depan. Sikap berjalan Udin dan Siti paling lentur dan seimbang. Yang lain mengikuti di belakangnya. Kemampuan setiap anak berbeda-beda, namun semua bekerja sama. Kelompok Udin berhasil mencapai tujuan akhir. Kelompok Siti tertinggal di belakang. Siti, Dayu, dan Lani tidak kecewa. Semua anak istimewa. Oke, jadi dari pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kita semua adalah anak istimewa, memiliki kelebihan masing-masing ya. Jadi kalaupun dalam ciri, dalam kebiasaan, dalam kemampuan kita berbeda-beda, tetapi kita tidak boleh merasa rendah diri, tetapi kita harus menyadari bahwa kita punya kelebihan masing-masing. Itu ya. Nah, seperti ini juga dalam kegiatan permainan. Walaupun mereka berbeda kemampuan ya, ada yang bisa lebih duluan tadi kelompok Udin, sedangkan kelompok Siti, Dayu, dan Lani mereka tertinggal di belakang. Akan tetapi mereka tidak kecewa karena ini hanya permainan, jadi tidak boleh langsung kalau kita main sama teman lalu kita kalah, kita nggak menang gitu. Jadi kita tidak usah kecewa, apalagi marah atau sedih. Tidak usah, tidak perlu. Karena kita bermain itu ada yang kalah dan ada yang menang. Dan kita harus menerimanya dengan besar hati, dengan ikhlas dan lapang dada. Jadi permainan apapun di rumah yang anak-anak ibu lakukan, bermain dengan teman. Kalau kalah itu tidak perlu marah atau kecewa. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Menyebutkan kata. Lani suka mendengar cerita. Kelebihan Lani mengenal banyak kata. Tirukan kata yang disebutkan Lani. Oke. Jika tadi Lani dan teman-temannya Siti dan Dayu mereka bermain dengan Udin, Edo, dan Beni, mereka
kalah tadi ya, tertinggal di belakang. Tetapi Lani ini ternyata punya kelebihan, dia pinter banyak mengenal kata-kata. Jadi yuk kita ikuti Lani, ikuti Bu Guru ya. Di sini ada kata ma. Jadi langsung disebut saja ma. Lalu ma. Pa. Ki. Di. Mo. To. No. Bu. Ku. Bek. Ya. Bekah, bek. Cep. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa anak-anak Bu Guru kalau sudah lancar membaca, langsung mama, papa, kiki, didi, moto, nono, buku, kuku, bebek, cecep. Oke, jadi huruf apapun yang ada di depan kita, kalau kita sudah bisa membacanya, kita akan dapat melakukannya dengan mudah ya. Gitu, kita lihat huruf, kita langsung bisa mengejanya dalam hati dan menyebutkan bunyi bacaannya. Misalnya seperti yang kita lakukan tadi. Oke, semangat belajar membacanya. Anak Bu Guru pasti semua bisa. Oke, selanjutnya Siti suka mengumpulkan gantungan kunci. Dayu bisa membuat gantungan kunci. Dayu membuat gantungan kunci untuk Siti. Gantungan kunci boneka dari kulit jagung. Dayu berbagi melalui kelebihan yang dimilikinya. Oke, jadi kita pun harus sama seperti Dayu, dia punya kelebihan pintar membuat boneka dari kulit jagung kering ya. Nah, dia suka membagi, dia bisa mengajarin temannya, dan Siti ini dia suka mengumpulkan gantungan kunci. Akhirnya Dayu berbagi melalui kelebihan yang dia miliki. Mari kita membuat boneka kulit jagung. 1. Siapkan kulit jagung yang sudah kering. Oke, seperti ini ya. Jadi kulit jagung itu kalau masih belum kering harus dijemur terlebih dahulu. Dijemur sampai kering. Kemudian langkah yang kedua, bentuk menjadi boneka seperti ini. Ya, jadi daun yang sudah kering tadi dibentuk seperti boneka, diikat seperti itu ya. Langkah yang ketiga, lem setiap bagian boneka seperti ini supaya dia merekat ya, jadi diberi lem. Kemudian langkah yang keempat, pasangkan gantungan kunci di bagian kepala seperti ini. Oke, nah kemarin ada pelajaran membuat hiasan pensil dari kulit jagung kering. Alat dan bahannya sudah disebutkan kemarin. Kulit jagung kering, lem, gunting, dan spidol. Nah, kemudian di sini latihan membuat gantungan kunci juga sama, alat dan bahannya sama. Kemudian cara membuatnya seperti tadi ya, dari 4 langkah yang sudah kita pelajari. Oke, silahkan nanti mencoba. Minta bantuan ayah bunda di rumah untuk membuat gantungan kunci dari
kulit jagung kering, hasil karya anak-anak Bu Guru sendiri. Oke, hebat. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang gerak keseimbangan. Jadi anak-anak Bu Guru di rumah belajar melatih keseimbangan dengan berbagai gerak. Bisa dengan mengangkat kaki kanan terlebih dulu, kemudian kaki kiri. Kemudian belajar berjalan di atas papan atau bisa membuat dari tali seperti mereka tadi, Udin, Lani, Benny dan teman-temannya tadi, mereka berjalan di atas tali ya. Jadi rintangan, kemudian mereka ditantang untuk tidak jatuh, jadi dengan seimbang. Oke, kemudian kita juga belajar tentang kelebihan dan kekurangan. Semua itu patut kita syukuri, jadi jangan membuat kita rendah diri, jangan membuat kita sedih kalau kita bermain dengan teman kemudian kita tidak menang. Jadi tidak usah sedih karena setiap kita itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang misalnya kalau bermain lari dia cepat, ada juga yang kalau menyusun puzzle dia juga cepat bisa. Jadi kita tidak usah sedih, tetapi kita belajar terus menggali apa yang kita bisa. Seperti tadi Lani, dia pintar bermain kata, mengenal banyak kata. Anak-anak guru juga kalau rajin belajar membaca, mengejak kata, belajar itu tidak mesti di buku, tetapi juga bisa di jalan. Dimanapun saat kita melihat ada tulisan, kita membacanya ya di bungkus makanan. Tuh, silahkan anak-anak guru belajar membaca huruf-hurufnya. Oke, selamat belajar ya. Dan silahkan praktik membuat gantungan kunci dari kulit jagung kering. Kegiatan bersama orang tua menceritakan ciri khas yang menonjol dari saudara kandung. Nah, kalau pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 3, ciri khas ayah, yang ini ciri khas saudara kandung. Coba ciri khasnya dia seperti apa? Oke sayang, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum diakhiri, kembali lagi kita mau berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Buat ayah bunda di rumah, Bu Guru ucapkan terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar setiap hari. Oke, kita mau berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.